Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarom dari NIM 16. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah metode penelitian pendidikan. Baik, langsung saja. Di mana penelitian kuantitatif metode korelasi. Nah, di sini penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada suatu atau lebih variabel lain berdasarkan koefisien korelasi. Selanjutnya, penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian menggunakan pendekatan yang data-datanya numerikal dan diolah dengan menggunakan metode statistik. Nah, penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Itu menurut Tecklen Whelan. Nah, di sini apa yang melatar belakangin? Nah, di sini kemandirian merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki setiap individu. Salah satu fungsi dari sikap mandiri ialah untuk membantu mencapai tujuan hidupnya, prestasi, kesuksesan, serta memperoleh penghargaan. Mandiri sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan bahwa mandiri berkaitan dengan suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang mampu berdiri tanpa harus bergantungan pada orang lain. Kemandirian pada anak juga dipengaruhi oleh sikap orang tua saat mengasuh. Kebanyakan orang tua terlalu memanjakan anak mereka ini mengakibatkan adanya keterbatasan anak dalam mengeksplor dunianya sendiri. Pada anak usia 5-6 tahun biasanya sudah mandiri dalam mengerjakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya sendiri untuk dikerjakan sampai selesai. Karena ada guru yang selalu berupaya untuk mengembangkan kemandirian anak di sekolah. Namun demikian, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa anak yang masih bergantung pada orang lain, bisa dikatakan belum mandiri. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana kemandirian anak usia 5-6 tahun, bagaimana pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia 5-6 tahun, bagaimana perbedaan kemandirian anak pada usia 5-6 tahun ditinjau dari perbedaan pola asuh orang tua. Teknik pengumpulan data. Nah, merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data agar data-datanya sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain angket kuesioner, terus wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya sampel. Nah, di mana sampel itu adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Nah, manfaat sampel untuk memperoleh data representatif dalam kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran penelitian. Nah, selanjutnya analisis data. Nah, di sini teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode statistik. Statistik berarti cara-cara ilmiah yang disiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyiapkan dan menyajikan serta menganalisis data penelitian yang berbentuk angka-angka dan diharapkan dapat menyediakan dasar-dasar yang dapat ditanggungjawabkan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang besar
dan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik. Interpretasi data pada penelitian korelasional adalah bila dua variabel berhubungan, maka akan menghasilkan koefisien korelasi dengan simbol R. Hubungan variabel tersebut dinyatakan dengan nilai dari I sampai plus I. Nah, nilai means menunjukkan korelasi negatif yang variabelnya saling bertolak belakang, dan nilai plus menunjukkan korelasi positif yang variabelnya saling mendekati ke arah yang sama. Syamsuddin dan Fismia 2009. Pola asuh X dengan kemandiran Y jika sudah dihitung maka akan terjawab antara variabel pola asuh X dan kemandiran Y. Keduanya bersifat negatif atau positif. Nah, di sini contoh judul hubungan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan kemandirian anak pada usia 5 sampai 6 tahun. Nah, mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.